Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai muamalah interaksi dalam Islam. Mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Listia Andani, Magister Pendidikan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Halina Safitri dengan NPM 232165046. Kemudian yang kedua ada Seni Madani dengan NPM 232165120. Kemudian ada Risma Ameliawati dengan NPM 232165064. Kemudian yang terakhir ada Susi Susilawati dengan NPM 232165032. Untuk materi yang akan kami sampaikan, yang pertama dan yang kedua yaitu konsep dasar muamalah dan ruang lingkup muamalah akan disampaikan oleh Susi Susilawati. Kemudian yang ketiga, 4, dan 5, prinsip-prinsip bermuamalah, hak kepemilikan, harta, dan akad. Kemudian sistem ekonomi Islam akan dijelaskan oleh Risma dan Seni. Langsung saja kepada pemateri pertama, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar muamalah dan ruang lingkup muamalah. Yang pertama, konsep dasar muamalah. Secara bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafaz muamalah, yang mana jika dilihat dari lafadznya, kata muamalah lafadznya ialah masdar, yaitu dari asal kata amilun, fi'il madi, yu'amilu, fi'il mudhari, dan muamalah, masdar, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Selanjutnya mengenai ruang lingkup muamalah. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, al-muamalah al-madiyah, yakni muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, subhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah diantaranya al-bai al-tijarah atau jual beli, merupakan transaksi atau tindakan yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua, al-ran atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang. Yang ketiga, kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan. Jaminan adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang. Sedangkan daman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat yaitu hiwalah, pemindahan hutang. Maksudnya, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menuntut pembayaran atau membayar hutang dari atau kepada orang ketiga. Yang kelima yaitu taplis, jatuh bangkrut, di mana seluruh kekayaan habis. Yang keenam yaitu al-syirkah atau perseroan, yang mana syirkah dibangun atas dasar perwakilan dan kepercayaan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip bermuamalah. Yang pertama yaitu mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang. Yang kedua,
masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Yang ketiga, muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku. Yang keenam, jangan sampai merugikan diri sendiri dengan orang lain. Materi selanjutnya yakni mengenai hak kepemilikan harta dan akad. Hak menurut bahasa yaitu thubut yang berarti tetap, kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban atau keharusan. Secara istilah, hak yaitu suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Secara sederhananya, hak yaitu suatu kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syariat. Selanjutnya ada kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Hakikatnya pemilik segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Kepemilikan, cara untuk memelihara harta. Yang pertama yaitu jual beli dengan jual beli. Yang kedua ikhrajul mubahat. Yang ketiga dengan warisan. Yang keempat tawalud min mamluk. Yang kelima harta pemberian dari negara kepada rakyatnya. Yang keenam harta yang didapatkan dengan tanpa keluar harta. Selanjutnya terdapat harta. Cara membelanjakan harta, yang pertama yaitu menggunakan harta dengan secukupnya, jadi tidak menghambur-hamburkannya. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Macam-macam harta, terdapat macam-macam harta dari berbagai segi. Yang pertama, segi dapat, yang pertama harta tetap, yang kedua benda bergerak. Segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain. Yang pertama yaitu misli dan yang kedua yaitu qimi. Yang kedua dari segi bernilai ada 2. Yang pertama mutaqawwam, yang kedua ghairu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Seni Madani. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Risma Ameliawati. Kepada Risma, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu akad. Akad menurut bahasa yaitu ikatan, perjanjian, dan mufakat, sedangkan menurut istilah yaitu sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dasar hukum akad terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Selanjutnya yaitu macam-macam akad atau transaksi. Yang pertama akad menurut tujuannya. 1. Akad tabaru. Akad tabaru adalah akad nirbala yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu akad tijari. Akad tijari adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Selanjutnya akad menurut keabsahannya. 1. Akad sohih. Akad sohih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua itu akad fasid. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu akad batil.
Akad batil adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad. Rukun-rukun akad yang pertama yaitu akid. Akid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua yaitu mu'akid alaih, ialah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga yaitu maudu al-akad, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat yaitu sighah al-akad, ialah ijab qabul. Selanjutnya syarat-syarat akad. Yang pertama yaitu tamyiz atau jelas, yang kedua pembeli dan penjual, yang ketiga kesepakatan atau ijab qabul, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransferkan, yang kedelapan tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Tujuannya adalah untuk membantu manusia mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi Islam ini mengarah kepada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian kepada seluruh ciptaannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama, segalanya dianggap titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemilikan dalam batasan tertentu. Yang ketiga, kekuatan terbesar adalah kerjasama. Yang keempat adalah keadilan. Yang kelima, untuk kepentingan banyak orang. Lalu selanjutnya ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama, akidah sebagai substansi. Yang kedua, syariah sebagai batasan. Yang ketiga, akhlak sebagai parameter. Yang keempat, kepemilikan multijenis. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha. Yang keenam, keadilan sosial. Selanjutnya yaitu manfaat sistem ekonomi Islam. Yang pertama, untuk menafikan nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua, memperhatikan kepemilikan individu. Yang ketiga, negara berperan sebagai pembuat kebijakan. Yang keempat, sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Yang kelima, termotivasi untuk bekerja keras. Lalu ada ragam transaksi Islam di era modern. Ada beberapa model transaksi modern yang direspon oleh fiqh muamalah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Yang kedua, asuransi. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, di antaranya yaitu yang pertama perjanjian, yang kedua dana, yang ketiga pengelolaan dana, yang keempat dibagi rata, yang kelima zakat asuransi, yang keenam pengawasan dana asuransi syariah, yang ketujuh status dana, yang kedelapan jenis investasi. Lalu yang terakhir, transaksi pasar modal. Transaksi pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang memerlukan modal untuk mengembangkan investasi. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan materinya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga menambah ilmu bagi yang menonton
Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah, jika kami bisa menjawab, akan kami jawab. Tapi jika tidak, bisa kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.